Alhamdulillah, izin ngobrol sama Ica ya. Silakan. Alhamdulillah ini Ica tuh anak ke berapa? Kok lupa Keempat. Kalau dari total berapa? Kan 11 totalnya. Tapi kalau di Bandung keempat. 7. Ya Ica ini anak Teh Nini, tapi waktu besarnya remajanya dibesarkan oleh Teh Rini. Ica mengalami juga masa bagaimana saya diuji dengan topeng dunia dulu, masa transisi dan masa saat ini. Ica bisa cerita sesuatu dari hati Ica aja, silakan. Dimulai dari masa topeng dulu, ya kalau sejujurnya Ica sebagai anak nggak sesuai apa yang dilihat ibu-ibu gitu. Mungkin ibu-ibu mengeluh-elukan bapak, punten ya bapak, tapi anak-anak kayak nggak pernah ngobrol, nggak pernah curhat. Malah Ica lupa gitu, dulu Ica pernah ngapain aja ya sama bapak, mungkin malah beda dunia gitu. Bukan beda dunia, beda ya kayak nggak hidup bersama satu atap gitu. Nah, begitulah Bu. Itu jujur. Di luar ibu-ibu antri, di TV saya ya begitu. Tapi ternyata jauh dengan anak. Karena memang dunia itu sangat nipu lah. Saya tidak siap dulu dengan tauhid, saya tidak siap dengan diuji populer. Benar yang Ica katakan, jauh dari anak, jauh dari orang tua, jauh dari santri. Itu semoga Allah ngampuni. Maafin Bapak, Cak. Maafin Ica juga. Ya kedua. Terus waktu babak kedua, babak heboh gimana Ica? Babak Ya waktu babak belur. Iya babak belur. Waktu rame-rame ya. Ica juga mungkin mau mewakili ibu-ibu minta maaf. Ica termasuk salah satu yang selalu nanya gitu, kenapa bapak kenapa kayak gini gitu. Terus gitu, malah Ica pernah ngeberaniin diri, bapak kenapa kayak gini, sempat ya sedih berlebih dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah bapak selalu cuman bilang berbaik sangka aja sama Allah dan doain bapak, cuman itu. Sempat Ica kesel, kenapa sih nggak ngejelasin, kenapa gitu. Tapi bapak udah aja diem sambil wajahnya ya sedih gitu ya. Udah berbaik sangka aja sama Allah, terus doain bapak. Akhirnya qadarullah, takdir Allah yang sampai sekarang Ica syukurin banget. Ica salah satu dari keluarga yang tinggal sama bunda. Dan ternyata ya semoga Allah ampuni juga prasangka Ica yang dulu sebelum Ica tinggal sama bunda, ternyata salah semua gitu. Dan semakin Allah memperlihatkan takdir ini takdir terbaik. Ica bisa banyak belajar, Ica makin dekat sama bapak, dan alhamdulillah sampai sekarang Ica berani curhat bapak. Ica punya masalah gini sampai mungkin pertama kali Ica bilang Ica sayang bapak kayak gitu. Ica berani ngasih surat sama bapak, itu dulu nggak pernah sama sekali. Dan alhamdulillah sekarang kita juga sekeluarga diskusi gimana dulu sama sekarang. Ya alhamdulillah hampir semuanya sama. Sekarang kita merasa Ica spesial di mata bapak. Tegina juga ngerasa spesial di mata bapak. Alhamdulillah semuanya rata gitu. Alhamdulillah. Itulah berkah ketauhidan ya yang belajar ditanamkan pada diri. Saya nggak bisa banyak menjelaskan kecuali berbaik sangka saja kepada Allah. Karena kalau belum paham dijelaskan juga susah ya. Tapi kata guru saya, perjalanan waktu nanti akan terjadi dua hal. Satu bisa dirasakan, yang kedua nyata dalam buktinya. Nah mudah-mudahan seperti yang Ica katakan begitu. Ya alhamdulillah. Maafin Bapak Ca. Maafin Ica juga. Anda jadi romantis begini. Saya boleh tanya ya sama Mbak Geca. Mbak Geca, setelah mengalami tadi kan mengalami keadaan jaya, terus mengalami kesulitan, diuji sebagai anak, melihat ujian yang dialami oleh sang ayah, sempat mengalami perasaan resistansi sampai akhirnya bisa menerima keadaan seperti itu, bahkan berdamai dengan keadaan. Bahkan bersyukur. Nah, sekarang apa sih hikmahnya Mbak di balik peristiwa ini menurut Mbak Geca sendiri? Hikmahnya apa yang terjadi pasti baik untuk kita. Dan ternyata rugi kalau kita berburuk sangka sama Allah, sedangkan dunia ini kayak permainan aja gitu. Mudah sekali dibuat orang benci, mudah sekali dibuat cinta. Ya Allah udahlah, toh kita juga nggak tahu apa detik ini atau detik kemudian kita meninggal. Sayang kalau kita berburuk sangka, sayang kalau kita sedih berlarut. Walaupun saya juga masih belajar untuk hal ini, semoga Allah beri karunia kita semua keluarga bisa nikmat
menjalani di dunia ini dan tidak rugi nanti di akhiratnya. Alhamdulillah, amin. Jadi Berbaik kuncinya sangka belajar kepada ya. Allah, berbaik sangka kepada orang yang beriman itu kunci tauhid. Kunci tauhid Dan berburuk sangka ke Allah tidak ada apa-apanya selain menghancurkan diri sendiri. Karim. Apalagi Pelajaran kepada buat kita. ya begitulah. Ya, baik AA, terima kasih banyak AA, Mbak Getsa. Sebelum kita tutup acara ini, mungkin AA bisa kita simpulkan sekaligus kita bermuhasabah bersama ya. Baik. Ibu, Bapak, silakan. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala tahu siapa diri kita yang sesungguhnya. Allah melihat apapun yang kita lakukan, kebaikan maupun maksiat. Dan Allah lah yang menutup-nutupi dosa kita. Sehingga orang-orang menghormati kita, menghargai kita. Padahal kalau Allah buka dosa dan aib kita, pasti mungkin orang pun merasa jijik melihat kita. Anak masih mau mencium tangan kita. Anak-anak tidak tahu dosa kita sebagai orang tua. Allah lah yang menutupi dosa dan aib. Dan Allah lah yang memberi kesempatan kita untuk bisa menebusnya dengan taubat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha tahu segala-galanya. Wahai yang maha menyaksikan semuanya. Duhai yang menjanjikan ampunan bagi hamba-hamba yang bergelimang dosa. Inilah kami ya Allah, hamba-Mu yang berlumur dosa, yang berselimut aib. Jadikan saat ini menjadi saat ampunan ya Allah. Ampuni sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kami perbuat. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami ya Allah. Sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Sekotor apapun tubuh kami ini. Ampuni dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Ampuni dosa yang berulang-ulang ya Allah. Padahal kami tahu itu dosa. Ya Allah, ampuni. Kami lebih sibuk mencari selain Engkau daripada mencari ridho-Mu. Kami lebih ingin dicintai makhluk-Mu daripada mencari cinta-Mu. Ampuni ya Allah, kami lebih sibuk membangun topeng daripada membersihkan hati. Ampuni semua kemunafikan kami, kemusyrikan kami. Ampuni semua kezoliman kami kepada ibu, bapak ya Allah. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Ya Allah, ampuni kezaliman kami kepada keluarga, kepada anak-anak. Jangan biarkan anak-anak kami tersesat karena keburukan kami ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah yang maha menatap, ampuni dan sayangi ibu bapak kami. Berkahi sisa umurnya. Karuniakan husnul khotimah. Lapangkan kubur. Jadikan keduanya ahli surga ya Allah. Ampuni kezaliman kami kepada orang tua selama ini. Karuniakan kesanggupan agar sisa umur ini bisa membahagiakan keduanya ya Allah. Ya Allah, ampuni dan muliakan guru-guru kami. Hamba-hamba yang menuntun kami mengenal-Mu, mengenal jalan-Mu. Ampuni dan sayangi hamba-hamba yang berbuat kebaikan kepada kami. Yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Juga ampuni ya Allah hamba-hamba-Mu yang pernah kami sakiti, yang pernah menyakiti kami. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada.
Ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikan hati ini hati yang selalu ingat padamu. Hati yang tidak pernah merasa kesepian karena merasa ditemani olehmu. Jadikan hati ini hati yang tidak pernah berharap selain hanya berharap darimu. Putuskan harapan kami dari siapapun ya Allah selain hanya darimu. Jangan biarkan kami memburu cinta selain memburu cintamu ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang selalu rindu. Rindu ingin berjumpa denganmu ya Allah. Jadikan hari-hari yang tersisa dalam hidup ini hati yang selalu nikmat beribadah, hati yang selalu istiqomah, hati yang maslahat bagi sebanyaknya umat. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman ini. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, dengan demikian berakhir sudah acara kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi sesuatu penerang dalam jiwa kita. Bahwa kunci dalam beragama adalah menggantungkan segala harapan kita kepada Allah. Yakin dalam setiap ibadah kita dan jadikan ibadah kita atau kehidupan kita semata-mata hanya untuk Allah. Sebaik-baik kehidupan adalah yang tidak menguasaimu dan mengalihkan perhatianmu. Saya David Halik undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dan kekhilafan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.